Hidup dengan kesadaran bukan berarti kamu harus sempurna, bukan berarti kamu harus tahu segalanya. Hidup dengan kesadaran berarti kamu tahu di mana dirimu berada, di dalam dirimu sendiri. Kamu mulai melihat bahwa hidup ini bukan tentang melawan masalah, tapi mengenali pola yang menciptakannya. Karena ketika kamu sadar, kamu berhenti bereaksi dan mulai memilih. Kamu berbicara dengan niat, berpikir dengan arah, bertindak dengan kehadiran. Dan saat itu sesuatu berubah. Kamu tidak lagi dikendalikan oleh masa lalu. Kamu mulai mencipta masa depan. Selamat datang di Quantum Sadar, tempat di mana kita bersama-sama menjelajahi kekuatan tersembunyi yang membentuk hidup kita melalui kesadaran, energi, dan kedalaman jiwa. Kesadaranmu adalah realitas barumu. Hari ini kita akan menelusuri sesuatu yang jarang disadari, namun diam-diam menentukan arah hidup setiap manusia. Pola bawah sadar, pola yang membuat kita mengulang hal yang sama, mencintai orang yang sama, takut pada hal yang sama, dan gagal dengan cara yang sama. Meskipun kita sudah berjanji untuk berubah, namun di balik semua itu tersembunyi sebuah kekuatan besar, kekuatan yang bila disadari bisa mengubah arah hidupmu sepenuhnya. Kesadaran itu sendiri. Sebelum kita mulai lebih dalam, tulis di kolom komentar, "Aku memilih untuk hidup dengan kesadaran." Dan jika kamu merasa perjalanan ini selaras dengan pencarian batinmu, tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan tonton video ini sampai akhir. Karena mungkin di antara setiap kalimat ada satu momen kecil yang bisa mengubah seluruh cara kamu melihat hidup. Kadang kita berpikir hidup sedang melawan kita. Padahal sesungguhnya hidup sedang menunjukkan kepada kita bagaimana pikiran terdalam kita bekerja. Segala sesuatu yang kita sebut masalah bukanlah sesuatu yang harus diperangi, melainkan sesuatu yang perlu diselaraskan. Karena di balik setiap kekacauan, selalu ada pola bawah sadar yang memegang kendali. Pola yang terbentuk sejak lama, dari masa kecil, keluarga, sekolah, lingkungan, suara televisi, bahkan dari ketakutan yang tak sempat kita tangisi. Dan ketika kamu mulai memahami bahwa hidup hanyalah cerminan dari program yang berjalan di dalam dirimu, kuncinya menjadi sederhana. Ubahlah program itu. Saat kamu mulai menyesuaikan pola bawah sadarmu, kamu akan melihat betapa besar hidupmu bisa berubah. Tanpa perlu berjuang melawan dunia luar, kamu hanya mengubah akar, bukan rantingnya. Karena dunia ini tunduk pada pola getaran pikiranmu. Dan pikiranmu tunduk pada apa yang kamu tanam di bawah sadar, keyakinan, imajinasi, dan perasaan. Sebelum sesuatu termanifestasi di dunia fisik, ia terlebih dahulu lahir di dalam pikiran. Itu sebabnya, visualisasi dan afirmasi bukan sekadar kata-kata indah, melainkan alat untuk membentuk realitas. Ketika kamu menanamkan gambaran baru di pikiran dan menghidupinya dengan rasa, kamu sedang menulis ulang skrip hidupmu. Dan alam semesta akan menjawab dengan frekuensi yang sama, memberikan hasil yang selaras dengan getaran yang kamu pancarkan. Setelah kamu mulai menyesuaikan pola bawah sadarmu, langkah berikutnya adalah belajar memahami bagaimana pikiran bekerja. Pikiran adalah alat yang luar biasa, tapi tanpa kesadaran yang menuntunnya, ia bisa berubah menjadi penjara yang halus. Begitu kamu mulai memahami cara kerja pikiran, kamu bisa menjinakkannya, menyalurkan kekuatannya, dan memfokuskannya ke arah yang kamu pilih. Namun ini bukan tentang teori, ini tentang latihan, tentang kesabaran yang diulang hari demi hari, seperti melatih otot halus di dalam kesadaranmu sendiri. Banyak orang menyalahkan dunia luar atas kekacauan batinnya. Ada yang menunjuk pada teknologi, pada ponsel, pada media, dan mengatakan jika benda-benda itu menghancurkan hidupnya. Namun sebenarnya, bukan benda itu yang merusak, yang melemahkan adalah ketidakmampuan kita menegakkan disiplin dalam menggunakan pikiran. Teknologi hanyalah alat. Ia bisa menjadi cermin kesadaran atau racun kebisingan
tergantung siapa yang memegangnya. Disinilah letak perbedaan antara pikiran dan kesadaran. Ada pikiran dan ada yang menyadari pikiran itu. Dan kamu bukanlah pikiranmu. Kamu adalah kesadaran murni yang bergerak melewati lapisan-lapisan pikiran seperti cahaya yang menembus kabut. Pikiran tidak bergerak. Yang bergerak adalah kesadaranmu, berpindah dari satu wilayah perhatian ke wilayah berikutnya. Itulah sebabnya konsentrasi sejati bukan tentang menahan pikiran, melainkan menjaga kesadaran tetap pada satu titik. Cukup lama hingga kamu bisa memindahkannya dengan kehendak, bukan karena tergoda oleh gangguan. Setiap kali pikiranmu melayang, kamu bawa kembali. Setiap kali kesadaranmu hanyut, kamu panggil pulang. Itulah latihan, bukan perang melawan pikiran, tapi latihan mengembalikan dirimu, lagi dan lagi, ke pusat kesadaran. Sampai akhirnya kamu menyadari sesuatu yang indah, bahwa kamu bukanlah arus pikiran itu sendiri. Kamu adalah cahaya yang mengalir melaluinya. Kesadaranmu bagaikan bola cahaya yang bergerak di ruang batin, menyentuh wilayah demi wilayah, amarah, cinta, sains, sensualitas, rasa lapar, penciptaan, dan keindahan. Dan kemanapun cahaya itu mengarah, di sanalah energi mulai mengalir. Sebab hukum kesadaran sangat sederhana. Di mana kesadaranmu berada, di sanalah energi mengalir. Air tak pernah memilih mana bunga, mana ilalang. Apapun yang disirami akan tumbuh. Begitu pula energi, ia tak tahu mana pikiran yang membangun, mana yang merusak. Ia hanya mengikuti arah kesadaranmu. Jika kamu menaruh perhatian pada ketakutan, ketakutan itu berakar. Jika kamu menaruh perhatian pada cinta, cinta itu berkembang. Kesadaran adalah air kehidupan, dan setiap fokus adalah tangan yang menuangnya. Ketika kamu mengarahkan energimu pada satu wilayah batin, wilayah itu mulai menguat, sama seperti otot yang tumbuh karena terus digunakan. Semakin lama kamu menempatkan kesadaran di sana, semakin banyak energi yang mengendap, dan semakin magnetis area itu menjadi, menarik kesadaranmu kembali dengan mudah. Itulah sebabnya, kebiasaan lahir dari fokus yang diulang. Apapun yang sering kamu pikirkan akan menjadi pusat gravitasi bagi kesadaranmu. Dan disinilah kekuatan sejati manusia, kemampuan untuk memilih di mana kesadaran itu tinggal. Karena setiap kali kamu memilih untuk hadir, setiap kali kamu mengarahkan perhatianmu dengan sadar, kamu sedang menulis ulang pola di bawah sadar. Bawah sadarmu adalah tempat penyimpanan yang luas, sebuah hard drive yang merekam setiap pengalaman, setiap kata, setiap emosi yang pernah kamu rasakan. Di atasnya, pikiran sadar bekerja seperti prosesor. Ia memanggil informasi dari bawah sadar, mengolahnya dan menampilkannya dalam bentuk keputusan, sikap, dan kata-kata. Inilah yang kita sebut pengetahuan. Tapi kebijaksanaan berbeda. Kebijaksanaan adalah ketika pengetahuan itu diterapkan dengan kesadaran, pada waktu yang tepat, dengan niat yang tepat. Seorang guru pernah berkata, kebijaksanaan adalah penerapan pengetahuan di saat yang tepat. Dan disinilah makna ritual menjadi penting. Ritual bukanlah hal mistik yang jauh dari hidup kita. Ritual adalah pengulangan yang dilakukan dengan kesadaran. Sejak kamu membuka mata hingga menutupnya kembali, hidupmu dipenuhi oleh ritual kecil. Cara kamu bernapas, berbicara, berpikir, dan memperlakukan dunia. Biksu dan yogi menjalani hidup sederhana bukan karena rutinitas, tetapi karena setiap rutinitas dijalankan dengan kehadiran. Mereka tahu, kesadaran tidak dibentuk oleh satu kali pencerahan, tetapi oleh pengulangan yang dilakukan dengan penuh sadar. Pengetahuan tanpa latihan hanya menambah berat di kepala, tapi pengetahuan yang dijalani setiap hari dengan kesadaran perlahan mengubah pola bawah sadar, menulis ulang arah energi, dan mencipta hidup yang baru. Karena pikiran tidak berubah hanya karena sekali paham, melainkan karena kesadaran yang terus memilih untuk hadir, setiap hari, setiap napas, setiap momen. Pikiran tidak tahu mana yang benar-benar baik dan mana yang menjeratmu pelan-pelan. Ia hanya tahu satu hal, mengulang apa yang sering diterimanya. Kalau saja pikiran tahu segalanya, kita semua sudah hidup sempurna.
Setiap pagi ia akan membimbingmu bermeditasi, bernafas dalam berolahraga, memilih makanan bergizi, menulis syukur, dan mencintai diri tanpa syarat. Tapi kenyataannya, pikiran tidak tahu. Ia hanya meniru apa yang sering kamu katakan padanya. Apapun yang kamu ulang akan menjadi pola. Dan setiap pola, entah lahir dari kesadaran atau dari kebiasaan tanpa arah, akan berakar di bawah sadar, tumbuh, dan membentuk hidupmu. Itu sebabnya banyak dari kita hidup di bawah pengaruh pola yang bahkan tidak kita sadari. Pola yang diulang begitu lama hingga menjadi jalan otomatis yang sulit ditembus. Setiap kata yang kamu ucapkan, setiap pikiran yang kamu pelihara, setiap tindakan kecil, semuanya meninggalkan jejak, membentuk aliran energi yang pada akhirnya menjadi takdirmu. Pikiran, ucapan, dan perbuatan adalah 3 instrumen yang menulis ulang realitas. Mereka bukan sekadar aktivitas sehari-hari, tapi getaran yang mengatur arah hidupmu. Dan ketika kamu mulai mengendalikannya, saat kamu memilih kata dengan kesadaran, berpikir dengan cinta, dan bertindak dengan niat yang jernih, kamu mulai mengendalikan arus besar kehidupanmu sendiri. Kesadaran adalah pena ilahi. Setiap pikiran adalah tinta, dan hidupmu adalah lembaran kertas yang terus kamu tulis, detik demi detik, napas demi napas. Dan akhirnya kita kembali ke tempat semua ini dimulai. Masalah ternyata bukan masalah. Yang ada hanyalah pola bawah sadar yang menunggu untuk disadari dan diselaraskan kembali oleh kesadaran yang telah terbangun. Begitu kamu memahami ini, kamu tidak lagi berperang dengan hidup, kamu mulai menari bersamanya. Karena kamu tahu, yang perlu diubah bukan dunia di luar sana, melainkan program di dalam sini, di ruang sunyi tempat realitasmu diciptakan. Ubah pola bawah sadarmu, dan hidupmu akan menyesuaikan diri dengan frekuensi barumu. Kesadaranmu akan menulis ulang kisah lama, dan dunia pun merespons dengan nada yang sama. Hidup tidak pernah melawanmu. Ia hanya mengikuti arah di mana kesadaranmu bergerak, dan ketika kamu mulai melihat hidup dari tempat ini, semuanya berubah. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Jika pesan ini menyentuh sesuatu di dalam dirimu, tulis refleksimu di kolom komentar, biar kesadaran ini tumbuh bersama. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe agar kita bisa terus menjelajahi kedalaman jiwa, energi, dan realitas bersama. Karena perubahan sejati selalu dimulai dari dalam. Kesadaranmu adalah realitas barumu.